yang kita buat adalah video yang bisa men-trigger algoritma YouTube. Dah gitu aja. Algoritma kita yang dari tadi kita singgung sebenarnya tuh ini bisa dilihat ya. Channel Fun Cooking Indonesia itu sebenarnya trafficnya dari mana saja, yang lihat itu dari mana saja sudah ada di sini. Analisanya lengkap banget. Ini kita bedah channel untuk ini ya, Fun Cooking Indonesia, dan sudah dimonetisasi ya. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ya di sesi keempat, dan ini adalah puncaknya ya, puncaknya buat teman-teman mungkin excitednya masuk ke kelas kita gara-gara ini sesi keempat, karena di sini kita akan kupas tuntas tentang YouTube. Sedikit cerita saja, sebenarnya ini adalah kelas balas dendam. Kenapa saya sebut balas dendam? Beberapa tahun sebelum ini, berarti sekitar 2 atau 3 tahun itu, kita itu belajar per YouTuber ya. Kita belajar per YouTuber 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Tanya sana sini, browsing sana sini, itu kan kuota juga habis banyak. Malah curhat. Iya, memang curhat dulu biar samakan persepsi. Terus lihat mentor, lihat video-video di YouTube kan. Dan ternyata kebanyakan itu dari video YouTube memang ada yang benar-benar edukasi, untuk per YouTuber ada. Tapi hampir 80-90% mereka hanya mengejar apa? Jam tayang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misal contoh nih, ada di YouTube thumbnail dibuat 1 hari cara mendapatkan 1000 subscriber gitu kan. Wah, keren banget. Terus diklik saya tonton, ternyata cuma seperti itu aja. Gak ada apa-apanya. Tapi buat menguntungkan buat yang konten kreatornya. Atau misal 1 hari dapatkan 4000 jam tayang, ada itu seperti itu. Kalau YouTuber pemula langsung klik aja, ditonton terus sampai habis 10 menit. Loh, kok seperti ini gitu. Kok seperti ini gitu kan. Dan memang 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun ya, kita analisa nih sebenarnya kerja YouTube itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian secara teori mungkin teman-teman paham terus yang video yang bagus seperti apa gitu kan. Tapi itu hanya sebatas teori. Kalau saya ditanya langsung ajari dong cara dapetin duit dari YouTube, ya aku belum bisa jawab. Karena apa? Belum ada prakteknya, belum ada hasilnya gitu kan. Secara simpel YouTube seperti ini. YouTube adalah web penyedia jasa layanan dan baik banget menurutku. Karena apa? Mereka menyediakan server yang begitu besar, padahal file teman-teman tahu sendiri ya, file multimedia itu besar banget filenya. Dan mereka menyediakan server ya, dalam kalau mudahnya itu mereka menyediakan hard disk lah ya, harddisk penyimpanan, dan itu gratis. Gimana? Mudah banget kan? Terus untungnya buat YouTube apa? Untungnya adalah kalau di iklan masuk. Kalau ditanya gratisan kok untungnya malah justru lebih banyak. Tapi di semakin kesini ya, YouTube itu algoritmanya jauh lebih susah gitu ya. Dulu kita bisa buat channel yang tidak ada interaksi dengan audiens, dan cuma bilang misal ya 7 keajaiban dunia yang patut kita kagumi gitu kan. Mesti teman-teman tahu lah, misal contoh channelnya calon sarjana atau apa. Dulu channel-channel seperti itu masih bisa dimonetisasi. Tapi dengan berjalannya waktu ya beruntung mereka yang sudah dimonetisasi di sebelum 2019. Tapi kalau sudah 2019 akhir siap, tantangannya jauh lebih asik gitu ya. Itu sebagai pengantar saja. Dan oh ya, buat teman-teman yang ragu, Pak, aku masuk ke akun YouTube-nya
channel YouTube official kok isinya seperti ini gitu ya. Kita buka dulu ya. Sebentar. Pak, ini kok jadi pendukung ini ya. Pendukung tertentu gitu kan. Terus kemarin itu memang ada sempat saya juga agak sebel juga. Ini adalah akun YouTube resminya ya. YouTube-nya resminya itu 30 jutaan subscriber, 30,5. Padahal dulu sebelum corona sekitar 20 juta. Saya mengikuti banget ini akun resmi dari YouTube. Kalau belibet ya. Jadi mereka itu mengusung sesuatu yang memang sudah lazim, dan mereka adalah business only. Kalau teman-teman kemarin lihat, bahkan mereka mengusung tema-tema yang mungkin buat kita orang Islam itu nyebelin ini. Kenapa sih? Bulan Juni, mereka ngusung tentang LGBT. Nah, terus awal Juni mereka mengusung tentang graduation. Kira-kira seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat nanti ya, ini akun YouTube resminya. Ini bukan berarti mereka bukan berarti mereka mendukung paham tertentu, tapi sekali lagi mereka hanya bisnis only aja. Yang rame sedang dibicarakan, mereka angkat. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah dijelaskan, jangan tanya ke aku ya. Pak, aku nggak mau pakai YouTube karena dukung paham tertentu. Nggak, mereka vendor besar itu nggak mikirin yang seperti itu. Yang penting mereka dapat beda gitu aja. Ya, yang namanya juga paham liberalisme mungkin ya. Jadi yang penting menguntungkan, maka dijalankan. Begitu kira-kira. Baik, clear ya. Nah, ini mungkin kemarin banyak yang protes. Ini ya, saya record di bulan Juli ya. Di tanggal 3 bulan Juli langsung ganti nih. Mereka bingung. Mana bener LGBT, nanti tak cari di ininya masih ada screenshotnya LGBT terus. Nah, sekarang sudah hitam. Mungkin banyak yang protes juga kali ya. Kalau banyak protes ya alhamdulillah. Oke, langsung saja dari tadi juga sudah langsung ya. Jadi gini, tahapan pertama ketika kita buat YouTube itu yang paling penting, tentukan tujuan kamu buat YouTube. Kamu buat channel YouTube buat apa gitu? Tujuan endingnya mau apa ini? Saya kasih contoh. Saya sebenarnya ada beberapa channel yang memang tujuannya beda-beda. Contoh nih, ya sebentar. Oke, ini adalah channel dari Paksung Production ya. Dan saya tidak terlalu dalam tanda kutip ngurusi untuk jumlah subscriber dan sebagainya. Dan ini kita gunakan untuk apa? Portofolio. Ya, portofolio, dan isinya seperti ini. Ya. Jadi ya udah, memang seperti itu. Saya buat channel ini untuk mempermudah namanya portofolio kan. Kalau ada orang yang tanya nih, Pak bisa buat video ini enggak? Nah, nanti kita kasih aja linknya. Misal contoh nih, mau buat yang ini profil, klik aja, nanti tak kasih linknya. Ini yang sudah pernah kita buat, misalnya seperti kan jauh lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum April Cilacap. Oke. Sesuai dengan regulasi manajemen keselamatan rumah sakit, saya akan menyampaikan beberapa petunjuk keselamatan. Oke, jadi aku juga tidak terlalu mengopeni. Dalam artian mengopeni itu, ini sebenarnya layak untuk monetisasi apa enggak, seperti itu ya. Jadi ya udah, ini cuman untuk portofolio, jadi ini penting. Terus saya juga pernah punya ini ini senangannya aku ini, saya koleksi action figure juga, dan khusus bahas tentang action figure, dan saya suka gitu. Meskipun sebenarnya ya aku nggak ngurusin tentang superhero, yang penting tujuanku itu aku pernah punya mainan ini ya, terus kemudian didokumentasikan, ya udah ya. Contoh seperti ini kita review
Bentar. Kita review unboxing mainan dan harganya. Review mainan, pakai tripod, pakai kamera di kamar sendirian, aduh jangan melasi benar ya. Nah tapi sekarang ini spesial. Spesial apa? Spesial edition pakai. Nah, kira-kira begini. Jadi ini saya review mainan unboxing ya, unboxing mainan dan besar nih. Dan harganya juga lumayan. Dulu sekedar cerita, saya beli mainan ini 5,75 ya, 5.750.000. Nah, mainannya seperti ini. Dan ini aku suka gitu ya, untuk review aja. Oke. Terus mungkin seperti ini, ada review dengan, saya pernah review dengan anak ya. Oke. Dan yang terakhir kita buat itu channel tentang Jaguar ya, Jaguar Indonesia. Saya lihat dulu sebentar. Sebelum masuk ke Jaguar deh, kalau Jaguar kan teman-teman sudah paham ya, karena kemarin sudah kita kupas dari sesi level 1 ya, level 1 sampai level 4 tentang kelas desain dengan HP, dan kita gunakan channel di Jaguar. Nah, ini channelku tentang mainan, nggak ada masalah. Ada yang syukur beri syukur, entah ya nggak apa-apa gitu kan. Ini kita masuk ke masuk ke komunitas. Oke, masuk. Terus kemudian untuk ini Paxum Production untuk portofolio, oke, nggak apa-apa. Terus kemudian ini adalah pilot project kita ya. Sekedar cerita, kita buat channel Fun Cooking Indonesia itu sebenarnya memang kita benar-benar target ya, bisa dilihat ya. Ini asal mulanya sebenarnya karena banyak teman-teman yang tanya sebenarnya buat channel yang bisa menghasilkan itu yang seperti apa. Itu tadi kita sudah tahu teorinya, tapi kan kalau belum ada buktinya pada sama aja dengan hoax ya. Bohong. Terus kemudian kita cerita dengan istri, kita buat channel yuk, tapi khusus kita target itu 6 bulan. Kalau di Nurul Lisan itu ada program 6 bulan hafal Quran. Nah, kalau ini 6 bulan lulus monetisasi. Kira-kira seperti itu ya. Kita buat terus yang awalnya itu kita nggak tahu tuh, kontennya apa ya. Kontennya apa gitu. Terus yang tidak memberatkan dan low budget, kira-kira seperti itu ya. Seperti kita ketahui namanya kita ya, kita itu kan ya oke, kedepannya pas-pasan. Terus buat YouTube juga ya yang biasa-biasa aja gitu kan. Kalau kita serius di ini apa ya, yang channel tukang review di monetisasi ini jebol. jebol duitnya. Action figure aja yang kayak gini ya 500.000, 700.000, susah ini ya. Nah, terus kemudian kita ada ide nih. Akhirnya kita mengusung konsep masak rumahan. Masak rumahan. Jadi kita nyisir untuk ibu-ibu rumah tangga aja dan YouTuber pemula, atau bisa juga pengantin baru ya. Jadi memang konsepnya kalau teman-teman sudah lihat di channel kita di Fun Cooking Indonesia itu, buatnya di dapur, dan dari hal-hal yang simpel aja. Contoh yang hal simpel, dek mau masak apa gitu, bahkan sampai masak nasi pun gitu kita rekam nih. Yuk makan nasi gitu kan. Masak lagi apa, berapa turnya, goreng mendoan itu kita rekam loh. Berapa? 4.500. 4.500 seperti ini. Jadi ini sudah ada iklannya. Nanti kita bahas lebih lanjut sebenarnya bisa buat iklan, biar dapat iklan seperti apa. Nah, simple kan? Oke. Mas, kok ngomongnya ngalor gitu sih? Nah, kita pengen ngasih tahu bahwa buat channel YouTube itu pertama harus ditentukan dulu kontennya. Terus kemudian banyak nih dari kemarin kan tanya, Mas aku pengen buat YouTube nih, kontennya apa gitu. Kontennya adalah konten yang tidak memberatkan, dah gitu aja. Dan kalau kita selanjutnya adalah yang bermanfaat. Nggak usah buat konten yang terlalu
tinggi ekspektasinya, karena ada nih, baru aja kemarin ada teman yang sharing ke kita, minta pendapat bahwa dia pengen buat channel YouTube dari awal, tapi ekspektasinya di awal itu terlalu tinggi. Dia pengen buat channel YouTube tentang parenting, dan dia benar-benar blank, belum tahu tentang per-YouTubean, tapi langsung pengen buat channel parenting. Sebenarnya nggak ada masalah parenting, tapi yang jadi masalah adalah kalau langsung membidik yang pembicara yang top. Dia pengen cerita nih, saya pengen buat channel YouTube terus yang parenting, saya pengen wawancara Kak Seto gitu kan. Nah, terus ibunya Sandiaga Uno dan sebagainya, pakar-pakar yang nasional. Aku bilang bagus itu. Bagus, kalau jadi bagus banget, langsung viral kan. Terus tak tanyain, kamu sudah ngonsep berapa bulan? Berapa lama? Sudah ngonsep udah lama ini, 6 bulan. 6 bulan lebih, hampir 1 tahun nih. Terus aku tanya lagi, sudah jalan belum? Belum. Maksudnya gini, dengan ekspektasi yang tinggi tidak ada masalah, tapi harus diimbangi dengan pengetahuan, terus skill yang mumpuni dan sebagainya, dan tentunya tim. Jadi untuk bisa membuat channel yang bisa berkesinambungan, jangan memberatkan diri kita. Salah satu contohnya yang memberatkan itu, Mas, aku pengen buat channel tapi tidak punya kamera. Ngapain juga pakai kamera? Siapa yang harus pakai kamera? Ini pakai HP juga bisa kan? Tadi sudah kita jelaskan di awal ya. Pakai HP pun juga bisa. Jadi intinya jangan buat konten yang memberatkan kita. Karena prinsipnya kita itu buat channel itu dalam tanda kutip untuk senang-senang. Sesuatu yang kita lakukan dengan senang itu hasilnya lebih asik, lebih oke. Saya tidak akan bahas untuk cara posting di awal ya. Posting di awal terus buat channel, karena buat channel di YouTube itu mudah, tinggal buka YouTube terus kemudian login di sini. Login ya, saya ada beberapa akun. Sebentar. Dan terus kemudian buat aja channel, langsung jadi. Terus upload video, langsung jadi. Ini saya tidak membahas itu, tapi sekarang saya bahas bagaimana cara kita dapatkan duit. Kita dapatkan duit dari YouTube. Tapi sebelumnya, channel yang seperti apa yang bisa dimonetisasi? Monetisasi bagi teman-teman yang baru dengar monetisasi itu. Monetisasi adalah channel kita, secara mudahnya ya, channel kita itu sudah layak untuk dapat iklan. Kita lanjut ya. Syaratnya ada beberapa. Dari tampilan dulu. Dari tampilan channel kita. Ini ada kaitannya dengan kelas desain HP ya. Kelas desain HP dengan menggunakan HP, maksudnya ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan di level 2 ya, tentang per-YouTubean. Jadi ada buat thumbnail, ada buat header. Silakan dilihat. Ini jangan berkedip. Namanya header dari YouTube. Header dari YouTube itu tambah ini tulisan ya, nama channelnya seperti ini. Terus standar ada please like, comment, dan subscribe ya, oke, tidak ada masalah. Terus kemudian deskripsi dari channelnya, tutorial food, misalnya tutorial food traveling, tips, trik, ide bisnis dan sebagainya. Terus kemudian yang paling penting nih, ini harus ada jadwalnya. Ini untuk menyisir audiens yang baru pertama masuk ke channel kita, terus kemudian juga untuk meyakinkan mereka ini bahwa channel kita itu diupdate terus. Meskipun pada kenyataannya kalau di sini kita tulis misal video baru setiap hari Senin gitu kan sampai Jumat, pada kenyataannya mungkin kita tidak tiap hari Senin sampai Jumat. Mungkin satu hari misal hari Senin ya, harusnya sih memang standarnya sesuai dengan jadwal. Tapi kalau misal enggak ada apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi harus ada jadwalnya biar orang tahu, subscriber tahu atau calon subscriber tahu bahwa kita itu channelnya sudah ya diopeni gitu ya.
Itu tentang header. Terus kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tentang thumbnail. Bisa dilihat, thumbnail adalah kalau bahasa asiknya itu kalau mau kita tertarik dengan lawan jenis ada pandangan pertama, kira-kira seperti itu. Pandangan pertama di YouTube adalah dengan thumbnail. Bisa dilihat, dibuat semenarik mungkin dan gimana caranya orang penasaran untuk ngeklik. Contoh nih, cuma pakai air dan minyak terus buat wajah seperti ini jadi teflon kan, gitu kan, orang tertarik. Terus kemudian mungkin agak sedikit ekstrim, misal yang ini lelenya nih, misal contoh nih buat untuk membersihin lele yang tadi hitam terus jadi putih, gimana caranya orang lebih tertarik gitu ya kan. Terus kemudian yang viral mungkin salah satunya adalah contoh seperti ini ya. Intinya adalah thumbnail itu dibuat semenarik mungkin. Dan biasanya kalau saya pribadi buat thumbnail itu cari idenya agak susah ya. Bukan masalah editing video yang susah, tapi sebenarnya gimana caranya orang bisa tertarik. Dan ini ada ilmunya ya. Dalam bahasa marketing itu gimana caranya orang mau beli produk kita, tapi hanya dengan sekali lihat. Ilmu perthumbnailan salah satunya adalah, dan beberapanya adalah, pertama jelas, fotonya harus jelas harus jelas dan menarik, dan representasi dari isinya. Terus kemudian tulisannya dari sekali lihat harus jelas, jangan kemeruyuk. Kalaupun informasi yang mau masukkan ke thumbnail banyak, bisa digunakan dengan cara ini. Contoh saya perbesar sedikit. Oke. Nah, jadi belakangnya lebih simpel. Dan ini ada kaitannya dengan materi yang kita kemarin ya di kelas desain dengan HP. Ada berkesinambungan sebenarnya. Terus mungkin ada yang tanya nih ya. Sebentar, aku buka dulu deh di YouTube ya. Di YouTube, karena ini saya login di Fun Cooking ya, saya cari dulu Jaguar Indonesia. Oke, sudah muncul alhamdulillah. Karena sebenarnya kalau banyak yang searching dulu satu bulan sebelumnya, ini belum muncul di atas nih kalau kita buat tulisan Jaguar Indonesia. Masuk dulu, silakan dianalisa. Ini baru thumbnail ya, belum kita lanjut berikutnya ya. Thumbnail ini yang atas belum tak ganti, memang kemarin belum sempat, tapi yuk gampang sih bisa dilihat di thumbnail sebelumnya. Lihat sih, orang itu tertarik gitu ya lihat seperti ini. Oke, paham ya sampai sini ya. Terus mungkin yang ada tanya gitu ya, Pak, kebanyakan thumbnailnya ada gambar orangnya gitu di depan. Ini ada tujuannya. Ini masih agak lama loh ya, enggak apa-apa ya. Saya kupas tuntas semua tentang per-YouTubean biar clear, karena ini sekali lagi kelas premium dan hasilnya insya Allah lebih dari yang teman-teman investasikan insya Allah ya. Dan kalau kita buat kelas premium kayaknya lebih mahal dari ini deh. Oke. Lanjut lagi. Pak, kenapa kok ada gambar orangnya sih kebanyakan kayak gini nih, contoh ya. Nah, apa nggak narsis banget tuh Pak? Nah ini kan ada gambarnya, tak masukkan itu kan. Ini ada tujuannya. Karena di proses monetisasi itu, proses monetisasi itu adalah berapa? Kalau sudah masuk ke 4.000 jam tayang. Bentar, tak masukin dulu ya, ke sini dulu biar tahu. Ini yang belum dimonetisasi ya. Proses monetisasi adalah biar ambang batasnya lo ya. Kalau sudah melalui 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang.
Terus ada yang tanya, Pak, kalau sudah melalui itu saya dapat duit berapa? Nggak dapat duit. Nggak dapat duit, atau belum, tepatnya itu belum dapat duit. Ini cuman ambang batas saja, ambang batas biar channel kita itu dilirik sama YouTube, dan itu nanti dari tim sana direview benar-benar manual. Ada antrian di sana. Kalau sudah memenuhi syarat, bisa di approve untuk jadi partnernya. Grow with YouTube ya, as a YouTube partner gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ini ada kaitannya dengan tampilan tadi itu. YouTube itu pengennya ada interaksi ya, sebentar yang channel Jagoan. Ada interaksi layaknya stasiun TV gitu ya. Jadi dari thumbnailnya juga bisa dilihat ini, oh ternyata hostnya ini, pembawa acaranya ini, dan itu berpengaruh banget buat nilai plus buat dari penilaian YouTube. Mungkin awal-awal enggak terlalu kerasa, tapi kalau sudah teman-teman stuck di sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kenapa enggak di ACC? Coba dilihat dulu tampilannya. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi jangan protes, jangan Pak Sung narsis banget, enggak. Karena channel ini, channel Jaguar adalah channel yang memang kita buat ya. Ini kan ada ya. Kita buat untuk keperluan tutorial, dan kita target nih harus bisa dimonetisasi. Oke. Terus kemudian ini tentang apa? Thumbnailan ya. Selalu paham harus ada apa? Kalau bisa diusahakan sebisa mungkin ada foto ya, foto personalnya, ada orang itu, terus kemudian ada deskripsi yang jelas. Seperti ini, bisa, saya senangnya di garis seperti ini ya, belakangnya fotonya yang menarik. Itu tentang thumbnail. Oke, lanjut. Terus apalagi yang bukan mengukur sebenarnya ya, meminang algoritma YouTube. Jadi teman-teman yang belum tahu, algoritma adalah suatu prosedur, rangkaian prosedur yang dibuat sama developer. Developer itu kan mempekerjakan programmer ya, dan sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya saya itu programmer. Dari awal dulu kuliah S1 ya programmer, tapi cara prinsip algoritma tahu, tapi saya suka dengan desain grafis, terus multimedia, dan itu nyambung di kemudian hari, alhamdulillah. Jadi algoritma adalah rangkaian prosedur yang dijalankan untuk perintah-perintah tertentu. Dan YouTube juga punya algoritma. Semuanya itu bisa buat channel, tapi channel yang bisa men-trigger algoritma YouTube ada caranya. Salah satunya terus tadi, salah satu yang berikutnya adalah yang bisa men-trigger adalah kualitas dari video kita, terus kemudian audio. Nah, tentukan dulu teman-teman mau main di mana nih. Syukur-syukur bisa dua-duanya bisa di cover, videonya bagus, kualitasnya ya, terus audionya juga bagus. Kita lihat sebenarnya pola dari video di YouTube itu seperti apa. Kalau teman-teman mengikuti channel kita kelas desain grafis dengan HP kemarin, saya ambil contoh, dan semuanya polanya itu sama. Kita lihat refresh ya, biar teman-teman tahu. Contoh ini adalah 3 minggu kemarin ya, berarti ini yang pertama kali kita upload untuk kelas desain HP. Nah, yang mau kita pakai adalah aplikasi yang mungkin ada yang tanya gitu ya ke kita itu, dan bahkan sebenarnya penasaran gitu. Setiap kali video kita tayangkan, kenapa kok langsung loncat gitu? Ini hasil akhirnya, biasanya kita tampilkan hasil akhir di depan, terus kemudian ada seperti ini. Mungkin teman-teman sampai hafal ya, karena
Nah, ketemu seperti ini terus selama ikuti kelas desain grafis dengan ada tujuannya gitu ya. Pertama, nanti teman-teman harus bisa buat video ya, video dari YouTube untuk YouTube ya. Dan yang pertama kali dimasukkan di awal, yang pertama kali awal video adalah inti dari video itu. Karena 10 detik, ingat ya, 10 detik awal itu menentukan banget jumlah viewer. Menentukan banget video kita layak ditonton seterusnya atau berapa? 10 detik. 10 detik. Jadi kesalahan YouTuber pemula atau kita menyajikan video itu di depan itu lama banget itu. Intro gitu kan, biasanya kan intro macam-macam ya, tuh tulisan itu saya katakan salah banget, salah besar. Apain juga orang itu tidak tertarik di awal-awal itu intro yang kebanyakan, meskipun memang kita buat video dalam rangka untuk kejar tayang, tapi dibuat yang lebih cantik gitu loh ya. Jadi sekali lagi 10 detik di awal itu video yang merepresentasikan seluruh isi dari ini ya, isi dari konten video yang kita sajikan. Terus kemudian setelah itu baru bumper kalau kita bilangnya ya. Jadi kayak intro tapi untuk mengenalkan channel kita. Selamat datang di channel ini dan terus langsung dideskripsikan. Dan yang paling penting adalah harus ada perintah untuk subscribe. Ya, harus ada perintah untuk subscribe. Itu penting banget. Dan makanya kalau teman-teman lihat di channelnya mungkin Atta Halilintar dan sebagainya, pasti harus subscribe dulu. Apa sih sebenarnya subscribe sih? Ada yang tanya juga, Mas, gunanya like, komen, dan subscribe sama share itu apa? Kalau like sama komen itu untuk interaksi ya, interaksi dengan audiens ya, audiens. Dan ini masuk ke algoritma YouTube lagi untuk men-trigger algoritma YouTube. Jadi simpelnya gini, kalau semakin banyak like berarti kita bisa direkomendasikan ketika ada orang ya nulis dengan kata tertentu, misal berkenalan dengan software desain grafis gitu ya, kita bisa langsung trending di atas jika like-nya banyak, komennya banyak, yang share banyak, dan videonya juga bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi YouTube itu merekomendasikan video yang benar-benar layak. Ingat, layak ya. Jangan yang biasa aja. Paham ya sampai sini ya? Like itu tadi videonya bagus, audionya bagus, terus kemudian runtutannya bagus, tadi 10 detik awal, terus ada bumper, terus kemudian kalau bisa videonya yang lama aja. Kenapa saya bilang lama? Ini juga bisa men-trigger untuk video algoritma YouTube juga. Mas, dari tadi ngomong algoritma YouTube, nanti apa sih sebenarnya itu? Nanti ya kita bahas step by step, nanti tak kasih tahu. Ini loh endingnya. Kalau sudah kita dapat kepercayaan, dalam tanda kutip kepercayaan dari YouTube, mudah banget. Kita udah bisa berpikiran untuk nyari subscriber, terus nggak berpikiran untuk share di Facebook gitu kan, terus di WA nggak kepikiran. Tapi kalau mau di share ya nggak apa-apa. Saya sendiri juga masih seneng nge-share intro seperti itu buat di WA. Saya seneng di WA ya. Ya, paham ya fungsinya like, share, komen, terus kalau subscribe. Nah, subscribe itu fungsinya untuk apa? Ada beberapa fitur ya di YouTube sendiri yang dibuka jika sudah memenuhi syarat, atau dalam hal ini ada eligible ya, eligible atau apa ya, intinya ada yang dibuka jika sudah memenuhi syarat. Contohnya adalah, salah satu contohnya adalah mungkin kalau teman-teman live dengan HP gitu ya, Mas aku mau live dengan HP tapi kok ada tulisannya harus ada 1000 subscriber. Iya, memang dari HP harus ada 1000 subscriber, dan itu salah satu contohnya. Jadi kalau teman-teman subscribe
channel orang lain, sebenarnya itu membantu konten kreator. Di satu sisi itu, di sisi lain konten kreator itu punya peluang yang besar ketika mau upload video berikutnya. Peluang besarnya adalah video itu kemungkinan banyak yang lihat. Kira-kira seperti itu. Oke, paham? Fungsi like, komen, subscribe, share. Oke, lanjut lagi. Sudah berapa menit? Nggak kerasa ya. Oke, lanjut ke ini lagi. Sudah paham? Terus kemudian ini kan di video ya. Silakan dilihat di channel Jaguar Indonesia. Oke. Kalau ini kan sudah kita sudah subscribe ya. Kalau belum, ada namanya greeting. Ini tak logout dulu deh. Logout. Biar teman-teman tahu sebenarnya video greeting itu seperti apa sih, ya. Jaguar Indonesia kita masuk, lihat. Nah, ini namanya video greeting. Oke. Ini muncul jika yang datang ya, pengunjung itu belum subscribe ke channel kita. Dan ini penting banget. Channel yang cocok buat kalian yang suka dengan video editing dan multimedia. Kita akan belajar, ada Vegas, ada Photoshop, ada Corel, ada tentang internet, ada tips trik Office. Nah, dan nanti teman-teman juga harus buat seperti ini. Deskripsikan video greetingnya teman-teman agar orang yang baru masuk ke channel kita itu tahu sebenarnya channel ini isinya apa. Meskipun di atas itu sudah ada deskripsi, terus jadwalnya, tapi ini perlu. Oke. Terus gimana caranya? Nanti kita jelaskan lagi. Ini sudah ngomong selama ini baru santean ya. Tapi baru di awal nih. Ilmunya salah sebanyak. Karena sekali lagi ini adalah kelas balas dendam. Balas dendamnya salah, balas dendam dalam artian bagus ya. Balas dendamku dulu ketika belajar susah, tanya sana sini pada nggak mau jawab karena mungkin nggak pada bisa, belum pada bisa. Pun bagi yang sudah bisa konten kreator biasanya nutupi. Kalau kita tidak tidak, kamu teman-teman tanya apa selama kita bisa jawab, tak jawab. Ya. Tadi fungsi dari video greeting. Dan ini sekali lagi perlu. Ya. Dan ini beda loh ya, video greeting beda dengan yang di tadi itu. Hampir mirip tapi beda beda kegunaan. Kalau saya menyebutnya video greeting ini sekalian aja perkenalan hostnya siapa gitu ya. Makanya yang muncul di video greeting ini adalah sentral. Saya pengen bahwa orang yang lihat ini sebenarnya yang mentor siapa sih? Oh, Pak Sung yang itu. Nah, gitu aja. Beda lagi dengan yang tadi di video ini ya, video mana ya? Video yang misal seperti ini. Kan ada nih. Nah, ini namanya bumper. Hampir mirip. Cuman kalau bumper itu secara keseluruhan channel. Dan tidak fokus di satu artis boleh gitu. Dan endingnya adalah kalau bumper ya teman-teman biar subscribe. Ini kita sisihkan di di awal-awal video. Clear antara bumper video dengan intro di YouTube. Oke. Ini tak ada kita hapus saja. Nah, mana tadi? Clear. Terus kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah kita buat nih di playlist juga. Jadi ini untuk memudahkan audiens
untuk mengakses channel kita kalau filenya itu banyak, biar nggak bingung, kira-kira seperti itu. Oke, sudah sangat detail ya, sudah sangat detail kita terangkan dari A to Z-nya, dari YouTube-nya, terus dari perwajahannya seperti apa gitu ya. Terus kita lanjut. Mas semangat dong, masih banyak ilmu yang mau tak sampaikan. Oke, kita lanjut ya, karena kita mau bahas tuntas ini, namanya bedah channel. Kalau ada bedah apa, bedah buku, kalau ini bedah channel ya. Bismillah. Jadi gini, ini kita bedah channel untuk ini ya, Fun Cooking Indonesia, dan sudah dimonetisasi ya. Sudah upload di YouTube. Caranya video sudah, cara upload video sudah kita jelaskan. Nah, kalau misal bingung nanti bisa dilihat di Jaguar Indonesia ya, ada video yang khusus kita bahas tentang upload video, dan di sini di bagian awal-awal cara mudah upload video di YouTube. Ini step by stepnya sudah jelas. Kalau teman-teman pengen lihat, silahkan dilihat ya. Pertemuan ini kita bahas bedah kupas tuntas tentang channel YouTube Fun Cooking Indonesia. Memang mengkerucutkan cuman satu niche, yaitu tentang makan. Meskipun ada tutorial, food traveling, tips-tips ide bisnis, semua mengacu pada makanan. Jadi nanti setelah selesai dari kelas ini, jangan sampai buat channel yang amburadul, isinya ngikutin pasaran. Contoh yang lagi rame online gitu kan, buat tutorial online boleh, enggak apa-apa, tapi itu nggak nyambung kalau diupload di channel masakan. Mas, boleh, bisa, tapi ya tadi saya sebutkan, kamu buat channel itu buat apa dulu? Kalau untuk monetisasi jangan seperti itu. Kalau pengen monetisasi, cukup fokus di satu tema, dah itu aja. Jangan dicampur-campur aduk. Meskipun ngikutin tren ya. Kalau mengikuti tren itu harus yang sesuai. Contoh seperti ini ya tadi. Nah, misalnya gini, rebus daging cuma 5 menit, metode 5307. Ini kita ngikutin tren 10 bulan yang lalu ini kita buat ya. 10 bulan yang lalu kita buat ngikutin tren. Pas Idul Adha tahun kemarin kan lagi meriah-meriahnya tuh buat seperti itu. Kita buat dan ya lumayan lah, baru 100 ribuan lebih subscriber yang lihat. Terus kemudian apalagi yang mau dibahas? Tadi sudah ya. Kita lihat di channel. Ini adalah dashboard ya. Channel dashboard itu bisa diakses kalau sudah login ya, bisa diakses di klik sebelah sini. Diklik kiri ya. Your channel berarti masuk ke channel kita. Paid membership kalau kita berbayar. YouTube Studio, kita masuk ke YouTube Studio. Kalau misal masuk ke YouTube, klik di YouTube Studio, kita masuknya di sini. Dan ini adalah channel dashboard. Dashboard itu tampilan awal di YouTube Studio. Bisa dilihat nih, subscribernya 11.062 dengan yang saya blok nih. Dengan penambahan subscriber sebanyak berapa? 2.687 dalam 28 hari. Masih kan? Dan ini kita terus kita tambah terus dan kita enggak pusing, karena sekali lagi kita sudah bisa men-trigger dari algoritma YouTube ya. Kalau tanya lagi cara men-triggernya, balik lagi nanti di video yang tadi, sesi awal, di pas pertama video ini dibuat, lihat lagi ya. 2.687 dalam 28 hari, enak banget. Dan saya pernah cerita ke istri, YouTube itu sebenarnya menganut sistem ini yang hampir mirip gitu ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi yang miskin itu bisa kaya kalau misal mau berusaha dan tahu ilmunya. Kira-kira seperti itu. Maksudnya apa? Yang kaya semakin kaya kalau sudah
kita passing sudah masuk ke thresholdnya tertentu, itu mudah banget, tinggal otomatis direkomendasikan sama YouTube dan sebenarnya tambah terus. Kita tidak memikirkan itu, kita tidak memikirkan share sana sini gitu kan. Terus saya lupa yang saya sampaikan, kunci dari channel YouTube adalah apa yuk adalah biar viewernya banyak loh ya. Nih yang sering teman-teman lakukan dan kurang pas, saya bilang jiwanya atau kuncinya channel dari YouTube adalah komunitas. Sekali lagi, kunci dari channel YouTube adalah komunitas. Maksudnya apa? Teman-teman kan sudah kita arahkan nih buat satu tema tertentu dan harus fokus. Tema apapun, tapi harus fokus. Dalam hal ini kita buat tema apa? Masakan. Terus di awal-awal nih, saya juga masih ingat dulu buat channel, buat video yang mudah banget ini ya. Contoh yang ini aja deh. Oke. Yang seperti ini saya buat terus kemudian di-share. Share-nya kemana? Di sosial media. Di sosial media. Nah, ini kan Anda kan ada cerita, kabar benar-benar dan awal-awal saya salah langkah nih. Saya cuma share di mana? Di ini, di beranda atau cerita. Ini enggak tak publis. Tapi semakin kesini bukan support ya, bukan support yang didapat, tapi yang didapat adalah nyinyir. Apa? Nyinyir. Maksudnya apa? Ada beberapa yang aku nge-share seperti ini, terus kemudian di-share di Facebook gitu ya. Facebook terus ditanyain macam-macam. Wah, jadi YouTuber ini salah, tapi ya kalau buat mental nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, jangan share di situ dulu. Nggak tepat sasaran. Yang tepat sasaran adalah nge-share ini di grup yang sesuai dengan tema. Jadi kalau masakan, nge-share-nya di mana? Di masakan. Dan ini ada seninya nih. Karena sudah tahu polanya seperti ini, teman-teman kalau bisa deketin admin. Deketin apa? Admin dari grup. Kalau perlu berbayar juga enggak apa-apa. Biar jadi admin. Dan ini saya lakukan. Saya dekati nih. Saya jadi admin ya di dunia makanan. Ini grup dunia makanan. Dan kita jadi admin di situ. Membernya banyak banget. Nanti teman-teman bisa dilihat tuh ya. Bisa dilihat namanya dunia makanan. Membernya nanti dilihat. Dan saya di situ admin. Tapi awalnya memang susah ya. Nih lihat nih. Anggotanya berapa? 160.000. Awalnya susah. Jangan tak kasih tahu triknya ya. Tadi kan tak suruh untuk sebisa mungkin masuk ke grup atau komunitas. Tapi jangan langsung bilang, Mas, Mbak, aku mau jadi admin dong. Jangan. Jangan. Kamu teman-teman japri dulu, di PM dulu grup itu, terus kemudian tawarkan kerjasama. Dalam artian apa? Admin itu sebenarnya susah loh, susah banget. Kerjanya gratisan ya. Kalau ada kesalahan ditanyain adminnya mana sih, nah, dibully sana sini, gitu kan. Nah, pokoknya macam. Dan admin itu tidak cuma mengerjakan ngurusi grup itu aja. Nah, cari di grup ya, yang adminnya siapa nih. Misal adminnya A, di PM. Halo Mbak, misalkan, halo Mbak, gimana kabar? Saya ini nih kenal nih, saya sudah masuk ke dunia makanan. Saya kalau mau berkontribusi di situ di mana gitu kan. Pas saat itu saya kontribusi di sebenarnya nggak sengaja sebenarnya sih. Saya share link di situ di grup, terus kemudian di PM harus, intinya kalau mau iklan YouTube harus berbayar gitu kan.
saya ceritakan terus akhirnya deal, saya suruh ngopeni, dalam artian ngopeni itu bau rekso lah ya, ngopeni grup itu. Saya bagian untuk meng-approve yang mau bergabung, dan bisa juga meng-kick kalau ada yang rewel ya, yang susah terus spamming, kita kick, dan itu saya masuk ke situ. Dan oke. Ya, bisa dilihat ya. Nih. Admin Triwahyu Sungkowo. Nggak nyambung sebenarnya. Aku admin di dunia makanan gitu. Admin dan Madra. Saya admin di situ, lihat nih. Ya kan? Admin. Yang lainnya ada moderator, ada apa. Kita banyak nih adminnya. Tapi cuman beberapa sih yang aktif. Ya, admin. Oke. Dan lainnya cewek-cewek semua. Nggak ada masalah gitu ya. Yang penting ada kontribusi. Oke. Ini setiap kali kita posting, terus kemudian di awal-awal ya kita share di grup, terus di sini kan muncul nih grup misal makanan, share semuanya di situ, makanan, terus resep, wah ini banyak ya. Jadi PR teman-teman ya harus gabung ke grup yang sudah yang sesuai dengan tema channel. Ini banyak nih, ya kan? Kalau sudah selesai langsung di share. Bentar. Kalau sudah selesai posting ya, posting YouTube, video di YouTube langsung di share sebanyak-banyaknya. Itu jauh lebih efektif daripada kita nge-share di beranda. Contoh, oke, seperti ini. Saya share di sini kan nanti ada. Meskipun ini saya karena sedikit ya, jadi ini membernya juga tidak terlalu banyak di sana ya. Kayak gini, saya bukan admin, beda, feelnya beda. Cuman berapa? 4. nggak apa ya. Kalau di sini saya share di admin, orang kebanyakan like, ada komen dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi sekali lagi PR-nya teman-teman harus masuk sebanyak-banyaknya grup. Contoh, kalau teman-teman mau jualannya itu yang bagus, jualan produk itu yang bagus, tapi jangan langsung dijual HP merek ini dengan sini. Tapi teman-teman review dulu nih, contoh ya. Kita buat review di YouTube dengan judul HP rakyat kualitas mendunia, gitu kan, harga rakyat, kualitas konglomerat, misalnya seperti itu, review produk. Nah, kalau sudah direview, bawahnya tinggal di ini, ya, tinggal ditulis. Dan siap-siap ketika kita buat YouTube. Kalau sudah masuk ke YouTube, harus ini ya, harus kandel telinganya. Contoh nih, ada dari itu lebih tepatnya keripik, mendoan yang masih mendul nggak kering. Aku menjelang nggak pernah lihat mendoan kering dimanapun itu. Biarin aja, ya di-like aja, namanya juga orang. Namanya juga orang. Komentar yang jelek sekalipun itu bagus daripada nggak komentar. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut lagi. Ini analisa ya. Ini sudah masuk ke analisa dan intinya sebenarnya di analisa. 11.000 subscriber, penambahan Anda sekian. Ini di channel dashboard. Ini ranking Bavi. Kalau misal ingin tahu, teman-teman tahu ranking video dari misal nih ada 13 jam 40 menit. Jadi analisa YouTube itu detail banget loh dibandingkan dengan video yang lainnya. Dan video ini kita nggak share kemanapun ya, dan cuma dapat viewer 42 ya, 42. Itu posisi subscriber segini loh, posisi subscriber 11.062 subscriber. Kita sekali ngeklik, sekali posting dan cuma 42. Nanti ada caranya biar di-up lagi. Ini saya posting di jam berapa ya?
Sengaja saya posting 13 jam yang lalu, berarti malam ini agak malaman. Ada waktu-waktu yang paling tepat, untuk posting di YouTube. Dan sebentar lagi kita bahas ya. Bisa dilihat ya, kalau sudah terlalu malam ya viewernya segini. Terus sudah terlalu malam, terus kemudian tidak di-share seperti ini. Tapi asiknya kalau sudah subscribernya udah banyak, semakin hari viewernya pasti naik. Contoh, masuk di sebelah kiri video. Nah, ini ya, dua ini, resep kerang hijau pedas sama resep udang pedas manis itu di hari-hari awal, di jam-jam awal paling cuma 20 viewer ya, 15 20 sampai 30. Dan memang kita sengaja biarkan aja. Sebagai percontohan teman-teman, sebenarnya posisi subscriber itu seperti apa sih? Baiknya seperti apa? Untuk kemajuan channel ya. Simpelnya gini, subscriber itu kan berarti orang yang subscribe, yang langganan ya. Dan tidak semua orang ketika kita upload video mereka online, tapi ada notifikasi ke HP mereka atau di gadget mereka, ada notifikasi kalau sudah bunyikan loncengnya gitu kan. Makanya di YouTube channel Jogol ada jangan nyalakan loncengnya, itu berarti ada notifikasi. Dan mungkin mereka baru lihat setelah 2 atau 3 hari setelah kita upload. Kira-kira seperti itu ya. Ini video, terus kemudian cara mudahnya sebentar. Ini ada cara mudah nih biar meningkatkan viewer dari video yang kita upload. Bisa dilihat sebentar. Ada greeting ya, ini masuk di bagian awal nih. Ini pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu ini ya. Bismillah. Jadi cara paling mudah untuk menaikkan viewer ini adalah men-setting video yang baru kita upload untuk jadi video greeting di awal. Caranya gimana? Teman-teman masuk dulu nih ya, klik dulu your channel atau channel kita, terus kemudian seperti ini kan otomatis nih. Setiap kali ada orang masuk ke channel kita, ini langsung masuk nih viewernya. Meskipun cuman tulis Fun Cooking Indonesia masuk, ini masuk karena kita setting di bagian atas greeting. Caranya adalah kalau sudah masuk tadi ya channel, terus kemudian customize channel. Customize channel itu untuk mengcustom tampilan channel kita dan settingin channel kita. Kalau YouTube Studio ada analitik dan lebih lengkap. Kira-kira seperti itu. Masuk ke customize channel, terus kemudian di bagian atas ini kan ada header ya, ada home terus dan sebagainya, video, playlist, community dan sebagainya, bisa dilihat ya. Oke, kita balik lagi dulu. For returning subscriber, maksudnya kalau untuk subscriber yang sudah subscribe terus kemudian masuk lagi ke channel kita, ini videonya apa nih ya, videonya apa, bisa dilihat ya. Filter konten, diklik aja filter kontennya. Sebentar, lagi loadingnya. Oops. Bentar dulu, loadingnya agak lama ya. Jadi antara ini sama for new visitor tinggal diganti aja di, misal ini mau diganti namanya trailer ya, trailer tinggal dipilih. Oke, dan langsung diaplikasikan aja. Misal milih salah satu gitu, diklik terus kemudian di oke. Kira-kira seperti itu. Dan ini terbukti ampuh terbukti ampuh untuk menaikkan viewer. Paham ya? Tadi masuknya apa? Customize channel. Oke, lanjut lagi ke dashboard. Ini adalah tampilan yang sudah dimonetisasi, monetization. Nah, kita bandingkan dulu ya antara yang sudah dimonet sama yang belum, tampilannya seperti apa. Dashboardnya Jaguar Indonesia bisa dilihat ya. Ini
channel yang baru kita buat belum ada 1-2 bulan sebenarnya, 1 bulan yang kemarin sebenarnya. Progresnya alhamdulillah nih sampai 500 subscriber, ada 448 ya dalam 28 hari. Kita bandingkan. Kalau tadi kan dashboard ya, dashboardnya sama mungkin ya, karena dashboard itu sama. Terus kemudian di video, ini tampilan yang belum dimonetisasi ya, ada visibility, pembatasan dan sebagainya. Nggak ada fitur yang seperti ini, monetisasi. Aku yakin kalau teman-teman sudah dimonetisasi itu seneng banget. Kenapa? Kita tinggal ngambil aja dari video ini, mau diperbolehkan ada iklan dah, ini ada iklan enggak. Kalau paling mudah, kalau sudah dimonetisasi, pasang iklan aja semuanya. Kan on semua. Bisa kan? Jadi bisa dibayangkan kalau misal kita punya, ya nggak usah banyak-banyak deh, 100 video yang sudah dimonetisasi ya, 100 video dan itu dipasangkan iklan semua. Per video misal seharinya nggak usah banyak-banyak, 1000 aja. 1000, terus ada berapa? 100 video. Berarti sebulan berapa? Satu hari 100.000. 100 itu 1 hari ya. Kalau 1 bulan 3 juta. Asik banget. Tertarik? Ya tertarik, tapi ya selamat mengikuti proses aja ya. Jadi seperti itu ya. Ini di-on-kan semua. Terus semuanya on-kan semua. Kalau di ini nggak ada. Kalau di yang belum di-monet nggak ada. Dan ini monetisasi di on enggaknya itu juga pengaruh di CPM. Nanti kita bahas ya setelah ini. Ini playlist juga sama. Biasa ya kalau kita playlist, saat ngeklik di dashboard playlist, kita diajukan di sebelah sini. Ambil contoh kita ini olahan daging ya, ada di edit. Kalau misal diedit, tinggal dimasukkan aja, misal ini ke atasin ke bawah, dan nanti tampilannya seperti ini. Kita buka playlist, misal di olahan daging, mana olahan daging? Sebentar, olahan daging ada semua, aneka contoh dah, ini aja deh. Oke, aneka semur ya, baru 1 playlist. Belum dibuat lagi. Yang isinya banyak deh. Seafood. Kalau seafood, misal seperti ini, playlist gunanya seperti ini ya. Nah, playlist itu gunanya juga untuk meng-up video-video kita yang sudah di-upload ya, mengkelompokkan di video tertentu. Cuman perlu diperhatikan, ini kan ada double nih. Kenapa ada double? Karena setiap kali kita ngeklik di playlist selaku admin, itu otomatis masuk. Lihat ya. Oke, playlist itu ya, playlist ini berarti iklan sudah masuk. Oke, video playlist analitik. Nah, ini yang menurutku kalau sudah main di YouTube, analisa ini yang perlu teman-teman kuasai. Dan ini penting banget. Ini overview dari channel kita secara keseluruhan. Ada ya, teman-teman harus bisa bahasa Inggris dikit-dikit, nggak apa-apa lah. What affected your channel's performance last month? Maksudnya apa yang mengefektifkan channel kita untuk grow. Nah, even about this month. Oke. Jadi ini artinya channel kita sebulan yang lalu itu performanya bagus banget. Dan ada analisa lengkap, dan pas ini your video reach more people and convince them to subscribe. Maksudnya apa? Video kita itu sudah menjangkau banyak orang dan membuat mereka itu senang dan subscribe ke kita. Dan lengkap nih. Kalau performnya seperti ini terus di awal bulan lo ya, bisa sampai 12.500. Sementara ini direkod di tanggal 3. Sebelumnya sudah berapa? 11.000.
12.064. Ini analisa YouTube kalau performnya seperti ini cuma 12.500. Oke, itu overview, reach ya. Ini impression. Nah, yang namanya ini algoritma kita yang dari tadi kita singgung, sebenarnya tuh ini bisa dilihat ya. Channel Fun Cooking Indonesia itu sebenarnya trafficnya dari mana saja, yang lihat itu dari mana saja sudah ada di sini. Analisanya lengkap banget. Dan berapa persen? 88,3. Kan 88,3 itu tinggi banget loh impressionnya. Jadi yang 88,3 itu impression dari video yang direkomendasikan dari YouTube. 1,9 M impressionnya, wah kan. Oke, terus dari YouTube search cuma 9,6, browse feature 9,1, direct unknown biasanya dari WA, dari WA ya, atau dari yang lainnya. Ini direct or unknown dari sini ya, yang 3 ini. Jadi bisa dilihat kan, kenapa yang dari tadi saya bilang algoritma YouTube itu harus kita triggernya tadi sudah jelaskan. Kenapa? Dari data ini sudah kelihatan banget, ya kan? Kamu mau share di sosial media boleh. Di awal-awal justru itu harus ada terus kemudian di status WA ya harus ada. Tapi ini tidak terlalu efektif. Paling efektif adalah yang direkomendasikan YouTube, yang paling banyak view-nya itu. Ya. Jadi share itu bagus dan itu perlu di awal-awal harus itu, karena dulu kita juga seperti itu. Saya masih ingat 1 tahun yang lalu ya, buat YouTube, sekali buat video upload terus pagi-pagi buka setelah subuh, view-nya berapa, cuma segini sih view-nya berapa gitu kan. Tapi tidak apa-apa, tetap istiqomah. Dan yang tadi belum saya sampaikan, bentar, yang belum saya sampaikan itu ini ada caranya teman-teman ngakali, dalam tanda kutip ngakali dari YouTube sendiri. Kita monetisasi itu cuman videonya sedikit loh. Saya bilang percuma kalau itu kita buat video terus gak dimonet gitu kan. Kita buat itu nggak ada 30. Ini dari awal ya, 11 bulan yang lalu bisa dilihat ya. Berarti kan 6 bulan terus kesini sudah dapat. Berarti kita monet nggak sampai 6 bulan malah kalau hitungan itu ya, karena berapa ya hitungannya ya, kalau 11 bulan 6 bulan dimonet ya, 6 bulan dimonet kan berarti masih ada berapa, 5 bulan ya, 5 bulan itu nggak sampai terus kita bisa mencairkan ya. Jadi di awal saya sampaikan ke istri, kalau kita buat channel terus nggak dimonet ya percuma, kita berhenti dulu aja. Kita ngambek nih kalau misalnya nggak di monet ya. Bisa dilihat nih, ini 11 bulan yang lalu, terus kemudian 8 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu sengaja tak biarkan anggar ora dimonet ora tak terus gitu kan. Kenapa? Sudah mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Kalau sudah dimonet pun mau buat video enggak, biarin dulu aja. Jadi gini, triknya adalah di awal-awal 1 bulan itu fullkan aja, minimal 20 atau 30 video. Tayang tiap hari juga nggak ada masalah. Ya. Terus setelah itu kan teman-teman tahu cari polanya dan sebagainya. Kalau sudah memenuhi syarat ya, dibiarkan dulu aja. Sebenarnya kalau ini endingnya mau monet ya, kalau endingnya mau monetisasi, dibiarkan dulu aja. Kenapa? Nanti usaha teman-teman sia-sia. Sia-sianya sudah buat video tiap hari banyak tapi nggak dimonet-monet kan, eman-eman ya. Buat video 20 sampai 30 yang benar-benar bagus, yang bisa viral, terus kemudian biarkan dulu. Kalau sudah dimonet baru produksi terus.
Bisa dilihat ya, 8 bulan yang lalu, terus kemudian aku upload 1 minggu yang lalu. Jedanya lama nih, jedanya lama. Nah, ini kita monet dulu pas gara-gara ini nih, ada cara mengolah babat ini. Kita monet, terus kemudian upload ini, terus udah biarin dulu aja. Kenapa sih? Biar videonya dibayar sama YouTube dulu. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah oke, sudah terima duitnya, baru ini produksi lagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Balik lagi ke analitik, ada nih ya, bisa dilihat. Sekali lagi, yang kita buat adalah video yang bisa men-trigger algoritma YouTube. Dah, gitu aja. Overview, reach, engagement ya bahasanya. Ini bisa dilihat atau videonya. Dan ada nih beberapa teman yang berjibaku buat end screen. Sebenarnya efektif enggak sih? Enggak. Efektif. Bisa dilihat nih. Top video by end screen berapa? Cuma 4. Enggak ada artinya. Ya kan? Terus kemudian di tengah-tengah buat card, ya. Meskipun di YouTube ada, enggak ada artinya. Berapa? Cuma 1. Jadi powernya dia Pak di algoritma lagi. Dilihat kan? Nih, ini aku enggak bohong ya. Kita lihat sama-sama aja. Dari playlist lumayan lah, 83,9 ya. Bisa dilihat kan seberapa efektif channel kita berkembang. Dan saya bilang sebenarnya teman-teman harus paham tuh tentang analitik di ini di YouTube ya, di channel YouTube. Oke, engagement, terus audience. Ini bisa dilihat dari mana saja, kan? Jamnya jam berapa, watch time-nya, not subscriber 99,3%. Ya kan? Bisa dilihat nih, yang watch time-nya paling tinggi ternyata bukan dari subscriber, not subscribe. Jadi lihat, biasanya orang-orang yang lihat ya, disugestikan sama YouTube terus enggak subscribe. Bisa dibayangkan kalau lihat terus subscribe, ini 99,3%. Watch time for subscriber not subscribe 99,3, subscriber 0,7. 0,7% itu sudah subscriber kita sebenarnya 11%. 11.000. Ya. Kalau yang enggak subscribe, yang nonton enggak subscribe itu ikut subscribe, banyak banget jadinya. Ya kan? Tentunya dari Indonesia. Terus dengan kata lain apa? Subscriber pengaruh enggak? Pengaruh banget. pengaruh di ini biasanya. Pengaruh di apa? Untuk meyakinkan orang lihat. Subscribernya banyak, otomatis orang juga tertarik. Ibaratnya kalau toko itu sudah punya, kalau di Shopee atau di marketplace itu sudah punya page buat ini ya, star seller mungkin seperti itu. Followernya kalau di Instagram mungkin followernya sudah banyak. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk watch time tidak. Terbukti nih, ya kan? Mas, berarti kalau saya nyuruh untuk subscribe boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Sekali lagi itu untuk kalau dalam bahasa marketingnya, berbahasa perusahaan itu goodwill ya. Untuk portofolio. Oke, bisa dilihat analisanya sudah jelas ya di Indonesia, subtitle, sisi dan semuanya sisi. Terus kemudian female ada juga nih ya. Female biasanya gini, ini kan untuk channel masak ya, kebanyakan 59,4% itu female. Terus kemudian yang male ada juga biasanya untuk cari subscriber. Biasanya gini, kalau subscriber YouTuber pemula itu masuk di channel tertentu yang ramai, cari video yang paling banyak viewernya, di situ kamu di situ mereka komen, wah bagus banget dong, bagus banget, enak banget, main ke kita yuk, biasanya gitu. Paham ya? Oke, terus dan akhirnya di sini review. Lumayan lah. Lumayan kan? Di sini kita dihadapkan dengan beberapa opsi. Contoh monthly estimate revenue. Artinya per bulannya beda-beda nih ya, per bulannya. Dan ini real time. Dan yang ditayangkan biasanya 6 bulan terakhir ya. Ini Februari segini, awal-awal sedikit nih. Awal sedikit.
kita lihat ya. Ini analisa lengkapnya nih. Desember, Januari, Februari kan? Analisa lengkapnya sekian. Kalau saya sebentar. Balik dulu ya. Oke, balik ke sini dulu. Tapi dari 6 bulan awal itu sudah kelihatan. Seperti ini ya. Oke, terus kemudian top earning video kita yang paling banyak menghasilkan duit ya, seperti ini. Jadi bukan secara keseluruhan ya, sekali lagi ini di bulan Juni, cuman bulan Juni. Video yang seperti ini ternyata di cuman bulan Juni tok loh ya, 329.000, lumayan kan? 329. Ini kalau dari secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah monetisasi dan kita buka video, di sini sudah kelihatan nih, video ini itu sudah menghasilkan berapa? 700.000. Kira-kira begitu. Nah, nih. Oke, review, terus kemudian review, monetize playback, CPM. Nah, CPM itu tolong teman-teman mindsetnya dirubah nih. Makanya tadi saya bilang teman-teman mau buat channel itu buat apa dulu gitu kan. CPM, playback base CPM itu per 1000 tonton. Ayo kan. Jadi setiap 1000 tonton, dan ini beda loh ya, beda-beda. Kalau pas saat ini 6.000, saya pernah 9.000 sampai 10.000. Jadi gini, orang itu mau bayar, ya mudahnya cara bahasa manusianya CPM itu, orang mau bayar ke kita iklannya per 1000 berapa gitu ya, seperti ini. Jadi contoh kalau misal cuman viewernya cuman 20, berarti 20 per 1000 kali ini, kamu kan? Jadi bisa dibayangkan kan kalau teman-teman punya video, cuman videonya buatnya susah banget ini. Susah dilihat 1000 orang view, 1000 view, dapatnya 6.000 bro. Masih semangat? Semangat dong. Oke. Ya. Terus kemudian ini sudah ya, ini terus kemudian di komen saya lebih senang di ini, di hold semua, publish, hold semua, seperti ini kira-kira seperti ya. Help for review, wah ini banyak banget, aku ndak ngurusi. Ya kan, bicara intinya jeleknya aku ndak ngurusi deh, bingung biasa kan. Ini ada settingannya, regular spam juga ada. Oke. Terus subtitle, ada subtitle seperti biasa, copyright kalau misal kita ada copyright ya, terus monetization sudah, terus kemudian di setting. Ini sudah settingan untuk rupiah, di channel juga seperti ini, basic info, ini keywordnya bisa ditulis yang banyak sesuai dengan kita, country bahasa Indonesia sudah, advanced setting ya, subscriber account, kalau di awal-awal ini dihilangin deh, display the number people sebenarnya dihilangin aja ya. Terus branding, watermark di sini di pojok kalau kita tidak pakai ini karena di tengah-tengah, terus filter dan ini ya. Oke, upload default ini untuk settingan ya, cara upload, cara mudah, terus resep dan sebagainya. Visibility mungkin di public, terus tag seperti apa bisa ditulis. Ini gunanya untuk tag ya, kayak di Instagram ya. Terus advanced setting juga sama, Indonesia Content Sniper ini certification, communication di on kan, hold bacanya oke. Ini yang di komen nih, kalau teman-teman mau, kalau komen silahkan, kalau siap mental, kalau enggak hold aja. Terus kalau mau disable juga disable, hold all comment to review juga boleh. Terus kemudian monetization, ini settingan beraktif kalau teman-teman sudah di monet. Ada permission sama, ini khusus untuk channel aja. Community ini pas kita live. Oke. Block word, nah ini
padamkan, subscribe, balik, kompak, selalu, mendarat, jujur, amanah. Maksudnya apa? Ini untuk sub ya. Ini teman-teman tuliskan aja, padamkan, subscribe ya. Biasanya kan ada subscriber yang baru terus kemudian ngomong balik ya, subscribe balik ya, tak ilangin, balik, kompak, salam, kompak, selalu, terus sudah mendarat, paketan, dengan selamat, jujur, amanah, blok semua, nggak ada gunanya, di blok aja. Oke, itu settingan terbaik. Terus itu aja sih. Oh iya, satu lagi saya lupa, mungkin ini ya, di terakhir deh, closing statement. Nah, ini kita sudah bercuap-cuap lama, 1 jam kayaknya lebih deh, nggak apa-apa ya. Saya sampaikan bahwa final testnya adalah, ini kasih waktu 2 minggu loh. Final testnya adalah teman-teman diminta buat channel yang sesuai dengan standar untuk monetisasi, terkait dengan tampilan, thumbnail, settingan, terus dan sebagainya. Dan itu adalah final testnya. Terkait dengan video bisa dilihat lagi 10 detik awal, terus kemudian ada bumper, terus kemudian konten. Kira-kira seperti itu. Semangat ya. Insya Allah di sesi 4 dari kelas premium sudah selesai. Tinggal nanti 14 hari kemudian sesuai dengan jadwal. Nah, ada pendampingan. Nanti ada pendampingan di pagi, jadwalnya pagi jam 9 untuk dengan menggunakan HP, editing dengan HP. Terus kemudian sesi siang kita, kalau teman-teman kesulitan tentang YouTube, bisa di sharing di sesi siang. Terus sesi malamnya khusus untuk teknis dengan ini laptop atau PC. Demikian dari kita, sampai ketemu di kelas premium selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.